warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alfiatur Rahman dari Akuntansi D 2019 akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama ada perusahaan dan lingkungannya. Nah, bentuk fisik perusahaan adalah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Perusahaan akan mengambil sumber daya dari lingkungan dan mengubahnya menjadi produk atau jasa dan mengembangkan sumber daya yang telah diubah ke lingkungan. Yang pertama, model sistem umum perusahaan. Yang pertama, aliran sumber daya fisik. Nah, aliran sumber daya fisik meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Nah, yang kedua, aliran sumber daya konseptual. Aliran sumber daya konseptual meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Selanjutnya, mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya meliputi standar kinerja, manajemen perusahaan, dan pemrosesan informasi. Selanjutnya, lingkaran umpan balik. Nah, lingkaran umpan balik ini meliputi sumber-sumber daya virtual. Nah, ini adalah gambaran model sistem umum perusahaan. Ini adalah aliran sumber daya fisik. Ini input, misalnya dapat dicontohkan barang atau bahan baku akan diinput dan diolah dalam pemrosesan dan dan outputnya menjadi bahan jadi. Nah, begitupun dengan uang, mesin, dan pegawai. Selanjutnya, ini ada aliran sumber daya konseptual, di mana aliran ini menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Yang ini ada lingkaran umpan balik, di mana data akan dikumpulkan dan dilanjutkan ke proses informasi. Nah, pemrosesan informasi ini akan menghasilkan informasi yang akan disampaikan kepada manajemen, dan manajemen akan menentukan keputusan yang berpengaruh pada perubahan-perubahan yang dibutuhkan oleh sistem sumber daya fisik. Selanjutnya, perusahaan di dalam lingkungannya. Nah, perusahaan tidak akan berfungsi jika tidak ada sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Nah, ini ada beberapa lingkungan-lingkungan dalam perusahaan. Yang pertama, pemasok, pelanggan. Yang ketiga, serikat kerja. Ada komunitas keuangan yang berisi institusi-institusi keuangan. Lalu ada pemegang saham, pesaing, pemerintah, dan komunitas global. Komunitas global ini adalah komunitas di mana perusahaan adalah wilayah geografis di mana perusahaan beroperasi. Nah, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap komunitas global. Nah, aliran sumber daya lingkungan. Contoh aliran sumber daya perusahaan ke atau dari lingkungan. Yang pertama, informasi dari pelanggan, ada bahan baku dari pemasok, uang dari pemegang saham, mesin dari pemasok, pegawai dari pesaing, dan pegawai dari pemasok atau komunitas global, atau juga bisa juga serikat kerja. Selanjutnya, manajemen rantai makanan atau supply chain management. Nah, rantai makanan atau supply chain adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Nah, ada manajemen rantai pasokan. Nah, manajemen rantai pasokan adalah proses di mana aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola dan memastikan aliran tersebut terjadi dengan tepat waktu dan efisien. Nah, di dalam manajemen rantai pasokan ada yang namanya sistem elektronik. Sistem elektronik ini di mana sumber daya melalui rantai pasokan akan dapat dilacak secara elektronis langkah demi langkah. Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan dan ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, penggunaan ERP dari vendor yang sama di dalam rantai pasokan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Selanjutnya, ada keunggulan kompetitif. Nah, manajer akan menggunakan sumber daya konseptual dan fisik untuk mencapai tujuan strategis perusahaan dan unggul di atas para pesaingnya. Nah, dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan tingkat yang lebih baik di pasaran. Nah, ada salah satu profesor Harvard yang bernama Michael E. Porter menyatakan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan yang pertama, produk dan jasa dengan harga murah, yang kedua, produk dan jasa yang berkualitas, dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu. Jadi perusahaan harus membuat produk dan jasa yang murah, tapi kualitasnya harus di atas pesaingnya. Selanjutnya, yang pertama, rantai nilai Porter. Nah, Porter ini yakin bahwa perusahaan akan meraih keunggulan kompetitif dengan rantai nilai. Nah, meningkatnya margin adalah tujuan dari rantai nilai, dan margin ini adalah tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar, atau yang disebut dengan laba bruto. Aktivitas nilai ini ada dua. Yang pertama, aktivitas pendukung, aktivitas utama, dan aktivitas pendukung.
Ini adalah aktivitas-aktivitas nilai. Yang pertama logistik masuk, dan yang kedua operasi, di mana bahan baku diolah sehingga menjadi barang jadi, logistik keluar, dan ini barang jadi sudah siap dipasarkan, kemudian melalui proses pemasaran dan penjualan, kemudian ke pelayanan. Nah, selain ada kegiatan utama, ada juga kegiatan pendukung yang akan mendukung kegiatan utama, yaitu infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, dan bagaimana teknologi dalam perusahaan tersebut, dan juga pembelian. Yang selanjutnya, perluasan rantai nilai. Rantai nilai dapat diperluas dengan mengaitkan dengan partisipasi pihak lain seperti pemasok dan pelanggan yang disebut Interorganizational System atau IOS. Perusahaan akan mengaitkan rantai nilainya dengan rantai nilai para anggota jalur distribusinya sehingga akan tercipta sistem nilai atau value system. Nah, ini adalah gambaran bagaimana perusahaan berpartisipasi dengan anggota jalur distribusinya. Selanjutnya, dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah keunggulan strategis. Nah, keunggulan strategis ini adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Contohnya, basis data yang terstandarisasi dan dapat diakses melalui browser. Yang kedua, keunggulan taktis. Nah, keunggulan taktis ini adalah keunggulan di mana perusahaan dapat mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Contohnya, pelanggan mendapatkan akses langsung ke informasi. Yang terakhir, keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Contohnya, situs web dapat mengingat pelanggan dan preferensi mereka. Selanjutnya, tantangan dari pesaing global. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC adalah suatu perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Kebutuhan akan informasi dan koordinasi berbasis komunikasi pada MNC adalah sangat vital akibat aktivitas usahanya yang bervariasi dan lintas geografis. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Nah, selanjutnya tantangan dalam mengembangkan informasi global. Sistem informasi diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa jaringan yang melintasi beberapa negara. Dan kendala-kendalanya yang pertama adalah kendala politis. Nah, kendala politis ini contohnya apabila dalam suatu negara di mana anak perusahaan berdiri itu menerapkan beragam pembatasan sehingga akan menyulitkan perusahaan induk untuk memasukkan ke jaringan. Maksudnya ada rintangan budaya, ada beberapa perbedaan pandangan mengenai teknologi dalam masyarakat. Nah, satunya adalah masalah-masalah teknologi seperti listrik atau teknologi lainnya. Satunya kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Nah, ini karena biasanya manajemen anak perusahaan ini yakin bahwa dia bisa menjalankan perusahaannya sendiri tanpa bantuan dari perusahaan induk. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah semua aktivitas pengelolaan informasi demi mencapai keunggulan kompetitif. Nah, sumber daya informasi sebuah perusahaan itu terdiri dari komputer, hardware, software, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Nah, selanjutnya dari dimensi informasi ada yang pertama relevansi, itu sebuah informasi itu harus berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, akurasi, dan informasi itu harus akurat. Yang ketiga, ketepatan waktu, dan informasi itu harus tersedia dalam keadaan genting atau sebelum hilangnya peluang. Selanjutnya, kelengkapan seorang pengguna harus memperoleh informasi yang menyediakan gambaran lengkap atas suatu masalah atau solusinya. Ini adalah gambaran bagaimana perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, rencana, tujuan-tujuan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Perencanaan strategis adalah sumber daya informasi. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana masing-masing perencanaan akan memengaruhi proses perencanaan di pihak lain. Nah, ini perencanaan strategis untuk sumber informasi. Ada CEO atau CTO, itu adalah manajer tertinggi yang akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam pemecahan masalah. Nah, perencanaan strategis perusahaan ini dilakukan oleh komite eksekutif yang terdiri dari wakil presiden dan wakil presiden bidang bisnis perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih bagian rencana strategi sumber daya informasi? Ada yang pertama, ada pernyataan misi teknologi informasi, ada sasaran teknologi informasi, lingkup layanan teknologi informasi, dan rencana kerja teknologi informasi. Nah, kandungannya itu ada sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori dan sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, ini adalah rencana strategis untuk area bisnis. Nah, area bisnis ini harus bekerja sama untuk mengembangkan rencana strategisnya. Nah, itu sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.